li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim kamathalin nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa 'ala dzalika minasy syahidin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di bulan Rajab, bahkan di pertengahan bulan Rajab. Sekarang ini tanggal 14 Rajab, insyaallah pertengahan Rajab. Begitulah hari cepat sekali ya. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah putar waktu itu untuk pelajaran buat kita semua. Bahkan hari ini ada sunnah saum namanya Ayyamul Bid 13, 14, 15. Pahalanya Allahu dha'ifu liman yasha, 2 kali lipat. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan. Tapi siapa yang melakukan dosa juga sama, dosanya dilipat gandakan. Ya. Dan kita yakini bahwa perbuatan baik soleh kita hari ini bukan saja buat kita, tapi juga buat amal jariah orang tua kita yang sudah wafat. Ya, jadi orang tua kita mendapat kiriman pahala dari kita. Wabil khusus pahala sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh tadi. Itu qobliyah subuh tadi itu. Kata Rasulullah, khairud dunya wa ma fiha. Balasannya lebih mahal dari dunia dan seisinya. Bahagia, betapa bahagianya orang tua kita di alam barzah ketika menerima kiriman pahala dari kita. Kata Rasulullah, orang-orang yang beriman itu di dalam Al-Quran disebutkan mereka berkumpul bersama orang-orang yang beriman lainnya di alam barzah. Para almarhum itu berkumpul dan mereka saling memperlihatkan amal-amal yang diterima dari keluarganya. Oh, bayangkan Pak, orang tua kita sedang memegang amal yang kita kirimkan tadi, dan dia membanggakannya kepada orang yang sebelahnya. Bagaimana orang yang sebelahnya yang kebetulan anaknya, keluarganya tidak bangun subuh di rumah, nangis Pak, kasihan ya kan. Jadi saya pesan kepada kita semua, jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh tadi. Itu pahalanya besar. Tambah lagi kita taklim hari ini. Insya Allah taklim ini bermanfaat buat kita. Sekali lagi, orang tua kita melihat apa yang terjadi hari ini kita duduk ini. Mereka melihat, kita yang nggak bisa melihat mereka. Dalilnya mana Pak Ustadz? Ada 2 paling nggak dalilnya. Yang pertama, khotib Jumat itu rukun mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Artinya orang-orang yang meninggal itu kita doakan dan mereka melihat kita sedang sholat Jumat. Yang kedua, ketika kita masuk ke dalam makbarah atau kepada makam atau kuburan, kita suruh baca apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Kata Rasulullah, mereka menjawab waalaikumsalam ya ahlad dunya. Cuma sayang kita nggak mendengar suara jawaban salamnya. Kalau kita mendengar suara jawaban salamnya, kabur lagi kita. Jadi orang-orang yang meninggal itu tahu Pak apa. Apalagi mereka yang, mohon maaf, dosanya banyak. Bahkan Rasulullah pernah melihat ada orang yang lagi dipukulin, terus berhenti dipukulnya. Kata Rasulullah, kenapa ya malaikat? Anaknya sedang beristighfar di dunia, sehingga siksanya dikurangi. Ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Sayyidul Ayyam, ya, menggapai kemuliaan di hari Jumat. Sayyidul Ayyam. Saya cuma mengingatkan, barangkali kita
ada yang lupa bahwa 1 pekan itu Pak, 1 pekan itu ya, kita biasakan menyebut 1 pekan, jangan 1 minggu. Kenapa Pak Ustadz? Ya minggu itu nama seorang pendeta. Ya, Monggos namanya pendeta. Kalau kita nyebutin terus, waduh disebut-sebut terus namanya. 1 pekan itu ada hari namanya hari Jumat. Saya mengingatkan bahwa jangan sampai kita kehilangan kemuliaan di hari Jumat. Kemarin saya khutbah Jumat di kawasan Bintaro itu ya. Saya udah naik, masih ada orang yang datang. Masih ada orang yang datang. Itu kira-kira sholat Jumatnya sah apa enggak itu? Karena di dalam hadis sesungguhnya para malaikat pencatat itu menunggu sejak subuh sampai khatib naik mimbar. Ketika khatib naik mimbar, malaikat menutup bukunya. Terus yang datang terlambat, saya yakin yang datang terlambat itu tanpa uzur Pak. Kenapa? Orang dia bawa sejadah pakai sarung, rumahnya dekat. Lain kalau dia gojek, lain kalau dia tukang ojek atau dia tukang paket segala macam karena waktu macet segala macam, beda. Kita mau bahas ya. Jangan sampai kita kehilangan Sayyidul Ayyam. Apa artinya Sayyidul Ayyam? Sayyid itu artinya raja, penghulu, pemimpin. Sayyid. Ayyam itu artinya hari. Jadi Jumat itu rajanya hari. Kira-kira begitulah bahasa gampangnya. Pemimpinnya hari. Hari yang paling level tinggi. Nah itulah. Oke ya, kita bacakan dulu hadisnya ya. Kalau Rasulullah SAW an Abi Hurairah, hadis ini dari Abi Hurairah. Anna Nabi SAW, dari Rasulullah SAW, khairu yaumit tal'ati alaihi syams, sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit, yaumul jum'ah, yaitu hari Jumat. Sebaik-baiknya hari di mana matahari itu terbit, itu yaumil jum'ah, yaitu hari Jumat. Fihi khuliqul adam wa fihi udkhilul jannah. Dan hari Jumat itulah Nabi Adam masuk surga, dibuatkan di surga, diciptakan di surga, masuk surga. Wa fihi ukhriju minha wa la taqumus saa'ah, dan saat itulah Nabi Adam dikeluarkan. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dikeluarkan juga hari Jumat. Illa fi yaumi Jum'ah, ada kalimat wa la taqumus saa'ah. Di dalam Al-Qur'an taqumus saa'ah itu artinya ada satu hari dunia ini dihancurkan, alias kiamat. Ada satu hari dunia dihancurkan, illa fi yaumil Jum'ah, dan itu juga terjadi di hari Jumat. Jadi Bapak sekalian, kenapa ada kalimat wala taqumus saa'ah illa fi yaumil Jum'ah? Kan kalau hari kiamat terjadi kita ada di masjid Pak. Jadi kalau sholat Jumat itu kalau bisa jangan nunggu jam 11:30, jam 11. Bahkan kalau di Masjidil Haram itu jam 9 sudah kita datang ke Masjidil Haram jam 10, insya Allah nggak kebagian. Kenapa? Illa taqumus saa'ah li illa fi yaumil Jum'ah. Hari kiamat terjadi di hari Jumat. Jadi kalau hari kiamat pas kita ada di masjid Pak, insya Allah selamat, insya Allah selamat. Itu. Kita tanya lanjut ya. Apa sih makna Jum'ah itu? Makna Jum'ah. Kenapa kalau hari Senin, Isnin, hari dari Ahad dulu ya, Ahad itu 1 artinya ya, hari nomor 1. Isnin, 2, Selasa, 3, Arba, Rabu. Tapi kenapa tidak sittah namanya Pak? Iya kan? Harusnya kan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamsan, Kamis, sittah. Harusnya kan gitu ya. Sabtu baru Ahad lagi. Kenapa enggak sittah tapi Jum'ah? Diganti namanya oleh Allah melalui Rasulullah, diganti Pak. Harusnya kan sittah, tapi kenapa Jum'ah? Nah ini Jum'ah itu artinya beramai-ramai. Beramai-ramai. Jum'ah juga artinya jamak dari jima. Banyak artinya banyak. Banyak Pak. Beramai-ramai, banyak. Jamaah itu artinya bersama. Sama dalam hal ibadah. Makanya saya kurang setuju ada kalimat korupsi berjamaah. Memangnya korupsi ibadah Pak? Saya nggak setuju itu kalimat itu. Sering ada kalimat itu ya. Oh di korupsi berjamaah. Waduh, korupsi berjamaah. Kalau makan oke dah ya, makan kan ibadah juga makan tuh ya.
berjamaah. Kan? Itu artinya banyak. Ada lagi jima. Punten ya, mohon maaf ya. Jima itu artinya bergabung. Bisa juga diartikan hubungan seksual suami istri itu, berjima-jima namanya tuh Pak ya. Itu sama dari kata jum'ah juga. Jum'ah juga menggantikan kata sittah. Kata sittah itu artinya 6. Diganti oleh Rasulullah. Saking mulianya hari Jumat diganti, bukan sittah namanya, tapi Jum'ah. Luar biasa. Oke. Sekarang lihat apa aja kemuliaan hari Jumat itu. Yang pertama, kemuliaan hari Jumat itu ada surat di dalam Al-Quran, surat yang ke-62, 11 ayat. Biasanya Pak Imam kalau pagi baca itu, ya kan? Itu surat Al-Jumu'ah. Nggak ada surat Isnain, nggak ada surat Khamsin, nggak ada surat As-Sabtu, nggak ada. Yang ada surat Al-Jumu'ah. Itu hebatnya hari Jumat. Saya mengingatkan lagi pada jamaah bahwa hari Jumat itu kita mesti bersiap-siap. Apa aja yang dipersiapkan kita bahas pagi ini. Yang kedua, dijanjikan pahala berlipat. Jalannya orang yang hari Jumat dari masjid ke rumah itu pahalanya sama dengan salat 1 tahun. Nanti ada dalilnya kita kasih tahu. Yang kedua, kalau orang melakukan haji Pak, terus wukufnya jatuh hari Jumat, maka disebut haji akbar. Haji akbar itu seperti berhaji 70 kali Pak. Oleh karenanya kalau sudah orang hitung-hitungan Pak, hari Jumat nih. Kadang-kadang ada orang politis Pak, dipolitisasi. Kerajaan pernah terjadi itu sebetulnya bukan haji akbar, dibuat haji akbar. Karena Presiden Indonesia mau berhaji hari itu. Wah, udah baru dulu. Sampai ke haji dipolitisasi. Orang Indonesia hebat benar Pak. Orang Indonesia itu hebat Pak. Apa-apa dipolitisasi Pak. Waduh. Ya, haji akbar. Kalau jatuh wukufnya di hari Jumat, haji akbar. Tahun 2021 kalau tidak salah itu terjadi haji akbar. Ya. Dan ada perintah sholat menggantikan sholat duhur Pak. Menggantikan sholat duhur, yaitu sholat Jum'ah. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 ayat 10, "Idza nudiyatish sholatu min yaumil Jum'ah." Ada pertanyaan, Pak Ustaz, ada juga itu yang sholat duhur, gimana hukumnya? Terserah dia dah. Kalau kita tanya sama Imam Syafi'i, justru hari Jumat itu menggantikan sholat Jum'ah. Khotib Jumat itu menggantikan 2 rakaat sholat Jumat, 2 rakaat sholat duhur. Di sholat duhur kan 4 rakaat Pak. 2 rakaatnya khotib Jumat, 2 rakaatnya sholat Jumat. Makanya seorang khotib Jumat kita nggak boleh ngomong batal. Kita bahas nanti Pak ya. Dan ada satu waktu yang spesial, asarnya spesial Pak. Di hari-hari lain nggak spesial tuh asar, tapi di hari Jumat asarnya spesial. Nah, kita bahas ya Pak ya. Terus kalau ada orang wafat di hari Jumat, insya Allah dia bebas dari fitnah kubur. Bebas. Fitnah kuburnya besok hari Sabtu. Ditunda doang. Jadi hari yang paling dinantikan oleh para ahli kubur, alam barzah itu hari Jumat. Karena hari Jumat libur Pak. Malaikatnya libur. Nggak ada fitnah kubur. Oke ya. Oke, kita akan mulai sekarang hadisnya. Hari Jumat itu selevel dengan Idul Fitri, Idul Adha, satu level ya. Mulianya sama. Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini makamnya di Thaif ya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hada yaumul 'id ja'alahu Allahul muslimin." Jadi sesungguhnya hari ini Jumat kata Rasulullah, hari Id bagi kaum muslimin. Jadi Pak, setiap pekan kita sebetulnya punya hari raya. Hari raya Jumat. Itulah kenapa mandi disunahkan. Ya, disunahkan, mandi wajib itu disunahkan. Kalau ada pakaian yang terbaik, pakai pakaian terbaik. Kemarin saya ada sholat Jumat, ada orang masih pakai pakaian hadiah dari material Pak. Ini udah blotek, mending ngepropan gitu. Merek cat terus material kan suka ngasih hadiah Pak. Dia pakai sholat Jumat Pak,
Pakai yang terbaik, Pak. Kalau sarung yang terbaik, nggak mesti BHS, nggak mesti. Sarung cap gajah nonggeng nggak apa-apa, Pak. Yang penting dia bersih, nggak mesti BHS. Ya kalau ada BHS boleh, Pak. BHS itu ada kelas-kelasnya, ada kelas klasik, Infinity, ada Excellent, sampai BHS yang termahal yang dipakai Kiai Haji Ma'ruf Amin itu, Pak, 150 juta. An Abi Abbas, dari Abi Abbas bahwa sahabat sesungguhnya Jumat itu sama selepel dengan Id. Muliakan dia. Kita kalau udah ketemu Id, Pak, pagi-pagi. Jangan pagi-pagi, Pak. 10 hari mau Id. Yang kita cari apa, Pak? Sarung, bener, Pak? Sarung yang baru kita cari, ya. Koko yang baru. Waduh, kita nyari koko merek apa nih? Ya, kita cari itu. Jumat tuh harus seperti itu. Meskipun nggak beli, tapi dipersiapkanlah bajunya itu, Pak. Bajunya dipersiapkan, besok saya mau sholat Jumat, saya mau pakai baju apa? Gantung, Pak. Kasih wangi-wangian. Kenapa? Iya, Mari. Jadi kalau pakai wangi-wangian, hendaklah memakainya. Kalau dia nggak pernah gosok gigi, ya gosok gigi lah, bersiwak lah. Itu hadisnya dari Ibnu Majah. Bahkan, nah kalau Idul Fitri kan kita wajib nggak puasa, Pak. Kalau puasa haram. Nah di hari Jumat ini disunahkan tidak puasa. Orang yang biasa puasa disunahkan nggak puasa, hari makan. Jadi kalau sekarang lagi viral di Indonesia kan ada Jumat berkah ya, atau di cerita dengan Jumat berkah. Kalau besok Jumat bagi-bagi makan, disunahkan tidak puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasuman ahadukum yaumal jum'ah. Jangan kalian mengkhususkan puasa pada hari Jumat, nggak boleh dong. Khusus puasa Jumat apalagi nggak boleh. Yang biasa puasa aja disunahkan makan, Pak. Di Jumat itu. Di masjid-masjid orang pada ngopi gitu kan, makan gitu. Tuh ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, Pak. Langkah berpahala sholat selama setahun. Setiap langkah yang diayunkan mendapat pahala puasa dan sholat selama 1 tahun. Dari Imam Ahmad. Hari Jumat, Pak. Jadi kita mendapat kemuliaan di hari Jumat. Biar tahu nih, hari Jumat nih coba ya. Ustaz, rumah saya jauh dari masjid. Gimana? Ya dihitung, Pak, putaran rodanya. Ya dihitung ya. Jangan nanti, wah rumah saya jauh dari masjid ini. Gimana? Kalau dulu Ali bin Abi Thalib itu, Pak, ketika Rasulullah mengucapkan hadis ini, itu Ali bin Abi Thalib kebetulan tinggalnya di masjid. Tinggalnya di masjid, Pak. Dia resah tuh, Pak. Aduh, berarti pahala saya sedikit nih. Apa yang dilakukan Ali? Dia tawaf, Pak, di masjid, Pak. Dia muter-muter masjid. Rasulullah tahu, Ali sedang apa kamu tawaf? Ya biar langkahnya banyak ya Rasulullah. Rasulullah tawaf. Itu juga ya. Waktu asar yang spesial ini Nabi Jum'ah sa'ah la yafiquha abdul musliman yas'allahu azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iya wa hiya ba'dal asar. Ada satu waktu jika dia berdoa, doanya langsung tembus kata Allah. Doanya langsung tembus. Kapan itu? Waktunya sedikit. Rasulullah tangannya begini, Rasulullah. Waktunya sedikit. Kapan itu? Habis asar hari Jumat. Jadi Pak, kalau habis asar hari Jumat, jangan buru-buru Allahumma lantas jalan. Duduk dulu. Kalau sujudnya dilamain sedikit. Baca doa. Terserah doa apa saja. Karena janjinya itu adalah Allah Azza wa Jalla fi khairun. Ada satu waktu yang terbaik katanya. Wahiyya ba'dal asar, yaitu pada asar. Kalau dia berdoa, berdoanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Tembus doanya. Jadi hari Jumat ba'da asar waktunya sedikit. Sedikit, Pak, udah lewat sudah. Nah, hadis ini asbabul wurudnya diceritakan oleh Rasulullah bahwa ketika malaikat mau naik, kata malaikat, kata Rasul, kata Allah, jangan naik dulu, ini hari Jumat. Kau dengerin dulu tuh doa orang yang berdoa di hari Jumat di ba'da asar. Dengerin dulu. Itu mereka mau langsung naik, Pak. Jadi kalau lama-lama ya keburu naik nih malaikat. Jadi sebentar aja waktunya kata Rasul. Ya. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu. Nah,
man matal muslim yamutu yaumal jum'ah. Kalau ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat, ya, niscaya yaumal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatul qabr. Dia akan selamat dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu bisa siksa kubur, bisa suasana kubur yang tidak nyaman. Yang meninggal di hari Jumat libur, siapapun, illa orang kafir, kecuali orang kafir. Siapapun Pak, yang meninggal di hari Jumat Pak, udah berhenti dulu, nanti aja, besok aja tanyanya. Selamat Pak. Itu hebatnya hari Jumat. Berbeda dari hari Senin, berbeda dari hari Rabu, beda. Ini Jumat. Sekali lagi saya ingin mengingatkan pada kita semua, ayo kita muliakan di hari Jumat. Kalau hari Jumat kita muliakan Pak, sampai ke pakaian kita siapkan. Ya. Balagha an Abdullah bin Wa'afa ya Rasulullah SAW aksus sholat. Jadi kita suruh banyak baca sholawat. Jadi ada pertanyaan, amalannya apa Ustadz kalau hari Jumat? Perbanyak baca sholawat. Sholawat itu seperti apa sih? Sholawat itu ada paling tidak kita mengenal sholawat yang sesuai dengan hadis itu ya Pak ya. Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz boleh nggak ditambahin Sayyidina? Boleh lah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau di dalam sholat, no, jangan tambahin. Kenapa? Karena teksnya Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau di luar sholat silakan mau ditambahin Sayyidina wa Habibina wa Maulana, silakan di luar sholat. Kalau di dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sholawat Jibril, sholawat yang biasa diucapkan oleh Jibril. Bagaimana? Sallallahu ala Muhammad. Nah itu paling gampang Pak. Kalau mau memperbanyak sholawat di hari Jumat, sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Dalilnya mana Pak Ustaz? Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersalawat. Kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Bisa rezeki diperbanyak oleh Allah. Bisa diperpanjang umurnya. Bisa dimudahkan urusannya. Kan kabar gembira. Dalilnya mana lagi Pak Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah aja dengan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Nah kita biasa bersolawat tapi diperbanyak di hari Jumat. Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya dengar. Nah ini dalilnya Pak. Wala taqumus sa'a ila yaumil Jum'ah. Ingat, kiamat itu terjadinya hari Jumat. Kiamat nggak ada panitianya Pak. Jadi nggak ada, wah hari apa nih kita ada? Nggak ada. Hari Jumat terjadi. Andai hari Jumat itu kiamat terjadi, kita berada di masjid. Allah bahagianya Pak. Ada orang yang kiamat terjadi adanya di bar. Atau dia lagi apa? Wah, nauzubillah. Ya. Nah sekarang kita masuk kepada bab larangan di hari Jumat. Apa saja tuh larangan di hari Jumat? Nah, ini penting Pak. Karena kemarin saya masih mendengar, saya lagi khutbah, masih ada di pojok sana. Pak, apa kabar Pak? Ngobrol. Di sebelah sana masih ada yang ngobrol. Di situ masih ada yang pegang tasbih. Di situ masih ada yang duduknya memeluk dengkul. Ada di pelagas masih ada yang tangannya gimana ya, tangannya belakang ini. Nah begitu. Kita akan bahas larangan di hari Jumat. Yang pertama, larangan berbicara saat khotib berkhutbah. Yang kedua, haram bermain-main dengan tongkat, dengan apalagi Quran. Baca Quran aja haram. Apalagi tasbih, nanti kita bahas hadisnya. Haram memeluk lutut duduknya. Ya, haram jual beli di dalam masjid. Makruh mengkhususkan puasa. Haram melangkahi pundak saat khatib berkhutbah. Sang makruh sengaja memilih hari Jumat untuk safar. Nah, kita bahas. Ya, pertama.
Bukhari nomor 3211. Apabila hari Jumat tiba, maka ada para malaikat di setiap pintu-pintu masjid. Jadi kalau masuk hari Jumat, Pak, artinya dari malam Jumat itu malaikat sudah siap di depan masjid, sudah siap. Sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Jadi ketika khotib naik mimbar, bubar tuh, Pak. Nah, bagaimana orang yang datangi ketika khotib naik mimbar? Kata Rasulullah, ya kau pikir sendiri, sia-sia ibadah. Kecuali kita dalam keadaan uzur, Pak, ya. Uzur itu maksudnya kita berkendaraan ini macet. Saya pernah, Pak, terjadi itu. Kendaraan ini macet, Pak. Padahal saya mau khutbah Jumat. Padahal khutbahnya mau di dekat di Kembangan situ, Pak. Di Masjid At-Thaibah itu, Pak. Macet itu di Meruya, di depan kampus Mercu Buana, macet. Sampai ke masjid sudah azan. Itu udah lain hal, itu darurat. Tapi ada orang yang senang-senang aja, Pak. Kata istrinya, belum sholat Jumat, Pak. Belum azan kedua. Nah, ya kan? Baru azan pertama. Begitu azan kedua, khotib belum naik. Padahal ketika khotib naik, itu para malaikat turun menutup bukunya mendengarkan khotib. Mendengarkan khotib. Terus yang datang yang nyatet siapa? RT yang nyatet. RT yang nyatet. RT, RW. Apa yang nyatet? Ketika ada sahabat bertanya pada Rasulullah, bagaimana yang datangnya terlambat? Rasulullah mungkin makan versi saya. Mungkin jawabnya gini, Mungkin Rasulullah jawabnya begitu kali ya. Gimana Rasul yang datangnya terlambat? Mungkin gitu, mungkin ini bukan saya. Karena Rasul nggak menjawab pada waktu itu. Karena dalil ini udah jelas, ya kan? Dari malam Jumat malaikat udah siap dan sampai khotib naik mimbar menutup bukunya. Ya. Ketika imam naik mimbar, para malaikat pun menutup bukunya. Lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Bukhari nomor 3211. Jadi janganlah terlambat sholat Jumat itu. Siapkan pakaiannya. Jangan berantem sama istri gara-gara sarung. Lu gimana sih nyiapin sarung buat gua? Udah lupa, Bang, kira di Jumat. Lupa, semalam gua naikin Jumat mana besok. Harus lu ingat katanya. Gitu katanya orang Betawi. Lah, karena sebagian umat Islam ada yang menganggap Jumat itu malam gitu, Pak. Ini mitos Jumat ini banyak, Pak. Malam mencekam. Iya kan? Malam di mana para jin keluar. Bahkan ada filmnya itu, Pak. Zaman dulu tuh WD Mukhtar bikin film Malam Jumat Kliwon. Bintang filmnya Leni Marlina, Pak. Yang jadi dukunnya bininya tuh Sophia WD. Yang main laki-lakinya itu Ratno Timur dulu, Pak. Itu dicetaknya film di Rapi Film itu dulu, Pak. Ada lagi film Si Manis Jembatan Ancol. Bintangnya yang pertama kali itu Widiawati itu dulu, Pak. Iya, sutradaranya itu Bingkung Goh dulu, Pak. Sekarang anak-anak muda kita sekarang bikin juga film begitu, seolah-olah malam Jumat itu malam yang gak disukai, Pak. Itu orang-orang kafir bikin seperti itu memang. Beranak dalam kubur. Adalah ratu horor namanya Susana. Suaminya namanya Clip Sandra. Saya tahu semua itu film. Jadi malaikat itu menunggu, Pak. Jadi hukumnya bagaimana orang yang terlambat sholat Jumat? Orang bukunya ditutup, Pak. Udah. Nah, ya, hati-hati, Pak. Hadisnya sahih. Idza qultu li sahibik yaumal jum'ah ansid. Nah, kalau di masjid-masjid mudah-mudahan di sini gitu. MC itu tolong bacakan hadis ini nih kalau MC wajib, Pak. MC itu bacakan hadis ini. Idza qultu li sahibik yaumal jum'ah ansid wal imam yaktub faqad laghaita. Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah. Nah, kita ngomong nih, Pak, sama orang itu. Ini ada yang ngobrol di situ, kita bilang, diam. Kita udah batal, Pak, apalagi dia. Ada yang ngobrol, Pak, kita bilang, diam, agak diam. Kita udah batal, udah sholat Jumat kita, Pak. Apalagi dia tuh yang ngobrol. Kan susah, Pak. Kita nggak boleh ngediemin orang. Ya artinya apa? Semua yang ada di masjid diem, mendingan ngantuk, Pak. Ngantuk nggak batal tuh, Pak. Tapi jangan ngantuk-ngantukin.
Ya, ngantuk itu batal. Nggak batal. Jadi kata Rasulullah, jika engkau berkata pada sahabatku pada hari Jumat, diamlah, khotib sedang berkhutbah, engkau tugas sia-sia. Yang ngasih tahu ini sia-sia, apalagi yang ngobrol. Lu bisa begitu Pak Ustaz. Imam Syafi'i mengatakan sholat duhur itu yang menggantikan sholat Jumat 4 rakaat, 2 rakaatnya mendengarkan khutbah, 2 rakaatnya sholat 4 rakaat. Jadi kalau kita tadi ngobrol dengan khutbah, sholat Jumat kita kurang 2 rakaat. Jadi udah jangan ngobrol. Tapi khotibnya jangan lama-lama. Cukup 10-15 menit. Ada khotib lama Pak, mau berhenti, tuh mulai lagi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Karena khotib yang bermanfaat itu insya Allah berpahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu kita tutup Jumat kita ini dengan doa. Karena doa itu penting Bapak sekalian. Tanpa doa hidup ini menjadi hampa. Doa mustajabah. Ini hari Jumat mustajabah. Ya. Barakallahu li wa lakum. Keberkahan itu penting Bapak sekalian. Kapan menutupnya ini? Iya, ada yang nggak menutup itu masjid itu. Ayo lagi dimulai lagi. Kapan tutupnya? Udah mau barakallah Pak, udah mau barakallahu li. Nah, dengan keberkahan itu Bapak, kita bisa udah. Cukup 10-15 menit selesai Pak. Karena memang semua jamaah tidak boleh bicara, apalagi main HP, nggak boleh. Ya, mengasih tahu aja nggak boleh tuh. Al-Bukhari nomor 9 Pak Sohid ya. Kalau kita berbicara udah nggak dapat keberkahan hari Jumat kita. Satu waktu yang haram jual beli, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, hai orang yang beriman, haram berjual beli di waktu itu. Jadi ketika khatib naik mimbar, orang-orang yang berjualan di dalam masjid maupun di luar masjid berhenti dulu, nggak lama kok, cuma 10 menit berhenti. Saya sering menyaksikan Pak, ketika kita khutbah Jumat, para ibu-ibu datang keluar, dia beli sesuatu, beli apa. Padahal disuruhnya pada saat khatib naik mimbar tidak ada jual beli. Imam Syafi'i bilang jual beli itu meliputi di dalam masjid maupun di luar masjid. Imam Hambali bilang cukup dalam masjid saja, luar masjid nggak apa-apa. Cukup sebentar aja Pak. Ketika khatib naik mimbar doang berapa lama sih? 10 menit paling. Nggak usah jual beli dulu. Ketika ini hadis saya bacakan di Masjid Nurul Iman Pasar Tebet tuh Pak. Betul jamaahnya pedagang semua, istighfar semua, astagfirullah Ustaz. Kenapa? Ya ketika sholat Jumat toko saya tetap buka. Terus ya saya suruh yang anak perempuan lain, jangan Pak, sebentar aja 10 menit, jangan ada jual beli dulu. Kata Allah, dzalikum khairul lakum, itu yang terbaik untukmu in kuntum ta'lamun. Itu yang terbaik. Apa terbaik? Bisa ada rezeki nanti habis sholat Jumat. Bisa aja ada rezeki. Kalau itu jangan jual beli. Sekarang musim jual beli online ya kan? Sama Pak, haram hukumnya jual beli Pak. Nah, jadi ada satu waktu yaitu diharamkan di hari Jumat. Saking mulianya Jumat Pak, ada satu waktu kita nggak boleh jual beli. Duduk bersandar dengan tangan. Nah ini tadi Pak. Jadi sholat Jumat itu baiknya duduknya begini, kayak begini Pak. Duduk begini. Duduk lah, sebentar duduk yang rapi sebentar itu. Ustaz, asam urat Ustaz. Ya ditahan lah sebentar. Asam urat juga. Bentar aja Pak, 10 menit paling. Nggak boleh tuh Pak ya, kata Rasulullah. Rasulullah pernah melintas di hadapanku, sedang aku duduk seperti ini. Nah, dia bersandar tangannya begini. Lalu Rasulullah mengatakan, duduklah, jangan duduk yang dimurkai. Jadi duduknya itu seperti duduk yang dimurkai. Jangan, kata Rasulullah. Jangan, ayo duduk yang baik. Jadi Jumat itu betapa mulianya Pak. Ketika khotib naik mimbar, itu ketika khotib naik. Kalau khotib belum naik nggak apa-apa. Khotib belum naik nggak apa-apa. Sekali lagi ya, bukan berarti semuanya. Khotib naik mimbar itu nggak boleh memeluk kaki duduk itu. Nggak boleh bersandar di kaki itu nggak boleh. Di tangan tuh. Maksudnya bersandar di tangan nggak boleh. Ya. Bermain-main dengan benda. Waman masa as-safaqat laga. Barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, pada waktu itu kan semua pada bawa tongkat. Kalau sekarang kira-kira tasbih dah ya,
Jadi tasbih itu Pak, yang biasa bawa tasbih, saat khotib naik mimbar kantongin. Saya pernah khutbah di daerah mana saya lupa. Saya lagi khutbah Pak. Lagi khutbah nih, saya dengar sayup-sayup di belakang ada orang. Innalladzina amanu. Nggak tahu ilmunya dia. Nggak tahu ilmunya Pak. Dia pikir dia baca Quran bagus. Dia pikir bagus baca Quran. No. Pada saat khutbah khotib naik mimbar, baca Quran pun salah. Baca Quran pun haram. Ngomong haram, baca Quran haram. Duduk dengarkan khotib. Saya pernah dengar Pak. Lagi khutbah nih, di belakang terdengar suara innalladzina amanu wa amilus. Kalau lagi tausiah tarawih mak silahkan. Lagi tausiah subuh di belakang ya silahkan juga. Tapi kalau khutbah Jumat jangan. Ini dikatakan janganlah kamu melakukan sesuatu yang tercela, yang batil. Kalau khutbah dia masih main-mainin tasbih. Kadang-kadang mohon maaf Pak, dia main-mainin apa nih? Karpet. Wow. Karpet dia main-mainin. Atau dia main-mainin kuku. Ada yang dia pulang itu kukunya banyak di situ. Gigit itu. Ada kalau iseng kuku dicabut di situ. Allah, no, muliakan hari Jumat. Menyengaja safar di hari Jumat. Jalan. Pak, kita jalan-jalan Pak. Oke deh, pada hari Jumat. Boleh tuh Pak. Kecuali memang sesuatu yang mendesak. Waduh, kita harus nengok orang sakitnya, nggak apa-apa. Atau kita, tapi kalau betul-betul Jumat itu nggak waktunya luang segala macam, tapi kita milih itu. Kata Rasulullah, man safara yaumal Jum'ah, barang siapa yang berpergian di hari Jumat, da'at alaihil malaikah, malaikat mendoakan buruk kepada orang yang tidak mendapatkan teman di perjalanan. Nggak ada yang nolong kalau dia susah. Malaikat mendoakan. Kecuali kita dalam keadaan terdesak, aduh, ada saudara meninggal nih. Ayo jalan, nggak apa-apa. Aduh, saya harus kerja nih tugas, nggak apa-apa. Aduh, saya harus berangkat rapat nih di daerah mana? Boleh Pak. Tapi kalau sengaja tuh begini nih, ini rapat nih. Kapan kita jalan-jalan nih? Jumat dah. Kecuali memang Jumat libur, yang kita nggak ada lagi waktu milih tuh. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja milih hari Jumat, kata Rasul jangan, nanti malaikat mendoakan buruk. Saking mulianya Jumat Pak. Sekali lagi Pak, makanya disebut Sayyidul Ayyam. Dia tahu kita semua ini mulia Jumat itu. Pakaian disiapin, ya kan? Wangi-wangian disiapin. Bahkan kiai-kiai itu dulu yang biasanya pakai cincin satu, dia dua pakai cincin Pak. Dia bilang, "Bah, pakai cincin ini Jumat." Kita apa ya? Tapi jangan orang Betawi juga tuh Pak, 4 panjang-panjang itu ya, enggak 40. Bukan nama berisik Pak. Allah, berisik. Ada yang gitu ada. Ya siapin kecinya, ya siapkan di Jumat. Nah, di masjid. Kalau terjadi kiamat, kita ada di masjid Pak. Allah mulianya Pak. Jangankan kiamat Pak. Kemarin teman cerita di Aceh. Ya Allah Ustaz, alhamdulillah. Ketika banjir datang saya ada di masjid Ustaz. Dan selamat Ustaz. Nah itu Pak. Apalagi kiamat Pak. Kata Rasulullah, hati-hati kiamat ini. Sampai-sampai itu habis ceramah gini nih Pak, saya ketemu jamaah Pak. Pak gak asik amat Pak soal Jumat. Jam 10:30 udah berangkat. Ya Allah Ustaz takut kiamat. Coba luar biasa tuh Pak, luar biasa Pak. Jadi dalilnya tadi itu kiamat tuh betul-betul terngiang-ngiang dia. Luar biasa. Kiamat itu katanya. Jadi menyengaja Pak ya. Jangan ada kalimat nanti, waduh nggak boleh jalan-jalan hari Jumat. Nggak ada sebabnya Pak. Lihat, jangan sengaja dipilih itu Jumat. Jalan, ya. Nah tadi dalilnya Pak. An Rasulullah SAW nahyan ubudi yaumal Jum'ah wal imam yaktub. Rasulullah melarang duduk dengan memeluk lutut. Gimana tuh memeluk lutut Pak? Ini begitu, kayak orang punya utang gitu Pak. Lututnya enggak, nungguin apa Tom? Dan puyang nih, bayar utang atau punya uang. Kemudian belum gitu bingung tuh. Kalau lagi hari-hari biasa, semonggo silahkan. Tapi ketika khotib naik mimbar, ya tuh nggak boleh.
Lagi naik mimbar, udah jangan boleh. Tuh duduk yang rapi. Dilarang, Pak. Nah, saya lihat apa kata Imam Mazhab. Imam Syafi'i mengharamkan. Karena kalimatnya itu adalah Rasulullah menegur orang, jadi haram. Imam Hambali mengharamkan. Imam Malik bilang makruh tanzih, sangat dibenci Allah. Imam Hanafi bilang makruh juga. Orang Indonesia ini kan banyak yang mengenal, yang bermazhab Syafi'i katanya. Padahal Pak, kalau saya cek itu Pak, orang Indonesia, bukan saya cek sih, ada teman ngambil S3, disertasinya tentang benarkah orang Indonesia bermazhab Syafi'i. Ternyata yang kita ikutin itu Pak, mazhab gado-gado. Imam Syafi'i enggak, Imam ini enggak. Contohnya gimana? Imam Syafi'i bilang Fatihah yang dibacakan tuh nggak nyampe. Baca kitabnya tuh. Justru Imam Hambali yang bilang Fatihah yang dibacakan tuh indah hadiniyah wa kuliniyah. Jadi Imam Hambali. Jadi tahlilan itu sebetulnya nggak sesuai dengan Imam Syafi'i itu Pak. Kalau mau baca kitab tuh, ya enggak. Gitu. Istri kita harus pakai cadar Pak. Imam Syafi'i itu. Baik orang Indonesia kan jangan pakai cadar gitu kan. Jadi kita ini jangan merasa mazhab Syafi'i katanya, wah enggak juga. Ya. Oke, lanjut ya. Hukum meninggalkan sholat Jumat. Man taraka salasa Jum'ah. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali. Man taraka salasa Jum'ah tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Maka Allah akan menutup hatinya. Dalam bahasa kita munafik, tertutup hati itu munafik. Jadi kalau ada orang nggak sholat Jumat sampai 3 kali Pak, tanpa uzur ya, tanpa uzur. Pak, nggak sholat Jumat Pak, sekali nggak apa-apa. Begitu kan, sekali nggak apa-apa. Jumat lagi istrinya bilang, Pak nggak sholat Jumat, baru 2 kali. Ya nggak boleh 3 kali. Ketiga kalinya dia sakit Pak, munafik. Kemar, makanya sholat Jumat tuh Pak, indah kecuali kita dalam safar. Safar tuh boleh nggak sholat Jumat Pak, ganti dengan sholat duhur biasa. Nah, ada di sebagian masyarakat Indonesia Jumat juga, duhur juga. Beberapa kali lah saya khutbah di daerah Karawaci ya, masjid besar Pak, masjid besar. Saya khutbah di situ, habis khutbah saya bingung, ada yang komat lagi. Buat Allah, saya sholat duhur Pak. Saya senang begini nih. Senangnya mau nanya saya, dalilnya mana gitu kan? Selesai ngobrol, Pak Haji, maaf ini Pak Haji. Tadi sholat apa tuh Pak Haji? Sholat duhur gua katanya. Diikutin banyak Pak, hampir 3 saat. Dalilnya mana Pak Haji ya? Begini tadi. Emang sih sholat Jumat itu menggantikan sholat duhur. Tapi saya takut sholat Jumat tadi dibatal katanya sholat Jumat. Padahal Rasulullah bilang tinggalkanlah ragu-ragu. Tinggalkan ragu-ragu Pak. Jangan ragu-ragu tuh. Kira-kira sholat Jumat gua tadi benar atau enggak? Kira-kira sholat Jumat? Jangan itu. Udah jelas sholat Jumat itu idza nudiyati sholatin min yaumil Jum'ah. Sholat Jumat itu menggantikan sholat duhur. Kalau dia sholat Jumat lagi, berarti sholat Jumatnya tadi itu gugur. Yang benar sholat duhurnya. Kan dia ragu-ragu. Tapi ya itu tadi Pak, keyakinan itu nggak bisa dirubah karena kata ketua DKM-nya itu sudah berlangsung puluhan tahun Pak. Sudahlah, kita nggak bisa ini ya. Tetapi ya ibu sekalian, walaupun demikian, orang yang sholat Jumat itu niatnya cuma satu Pak, memuliakan sholat hari Jumat, dimuliakan hari Jumat. Orang sakit tidak sholat Jumat, ya tidak apa-apa Pak, namanya juga uzur. Ya kan saya bilang tadi, orang yang safar uzur, orang sakit uzur, ya tidak apa-apa. Kita tidak bicara yang uzur ya, kecuali yang uzur sakit. Sakitnya membuat dia memang tidak bisa jalan, ya sudah, dia di rumah dengan sholat duhur, nggak apa-apa. Sakit namanya ya. Sakit itu kan darurat itu. Ad-darurat alal mahdurah fi halalik.
Insyaallah. Jadi sekali lagi, dengan kajian ini mudah-mudahan mendapatkan energi baru, inspirasi baru, bahwa kita akan memuliakan hari Jumat. Gimana sampai sini, ada yang mau tanyakan, Pak? Silakan. Sambil nunggu suruh. Ya, silakan, Pak. Ya, bismillah. Ya, terima kasih. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Gitu kata Allah. Ya. Jadi ba'da Jumat itu, hari Jumat itu bukan ba'da Jumat ya. Hari Jumat itu adalah hari di mana tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah sudah menjamin itu. Semua hari, semua saat itu semua diijabah. Tapi Jumat itu lebih jos lagi, kira-kira begitu dah. Lebih jos lagi, lebih kuat lagi. Sampai kapan? Nah, kata Rasulullah, waktunya itu sampai asar, dan waktunya sedikit asar itu. Habis asar itu sedikit waktunya, cepat berdoa di situ. Dan itu puncaknya doa di hari Jumat itu ba'da asar itu, Pak. Tadi dalil hadisnya doa kita kasih tahu ya. Dikit sampai tangannya Rasulullah begini, tangannya tuh begini Rasulullah. Jadi Rasulullah mengangkat tangannya, tangan waktu sedikit itu Rasulullah. Jadi jangan tinggalkan waktu itu. Jadi kalau habis Jumat kita bubar, terus ada waktu asar langsung sholat, langsung berdoa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua dulu jawabannya. Yang pertama jawabannya adalah idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu aw min salasin. Apabila mati anak Adam, putus semuanya. Hubungan keluarga putus, hubungan kantor putus, hubungan organisasi putus, illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama doa anak yang soleh, yang kedua amal jariyah, yang keempat ilmu yang bermanfaat. 3. Ya. Nah, tadi pertanyaannya Saudara. untuk saudara. Ingat Pak, ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kita dapat ilmu bisa jadi dari keluarga, bisa dari guru. Ini guru kita ngajarin kita kecil Pak. Nanti kalau mau makan, kau baca ya, Allahumma ighfir lana, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu yang ngajarin kita guru. Guru kita namanya Pak Usman misalnya. Itu diajarin sama Pak Usman. Itu saya baca sampai tua Pak. Sampai Pak Usman meninggal, maka pahala itu ngalir ke Pak Usman itu Pak. Nah, tuh, ya kan? Tuh ilmunya bermanfaat. Satu ketika kita susah Pak, lagi susah, mau makan aja susah. Datang teman kita, sahabat kita, namanya Rojali. Gue bilang wajah lo kayaknya muram amat ini, kayak dompet kejepit nih gitu kan. Gue kagak punya duit. Gue pengen makan, gue lapar, dikasih masih Rojali itu. Nih gue kasih deh tuh, butuh berapa sih lu? Cepet, cukup nih. Alhamdulillah. Maka amal jariah itu Pak, karena dengan uang 100.000 itu kita jadi sehat, kita jadi makan, pahalanya ngalir buat almarhum si Rojali. Ilmu yang itu lewat ilmu yang bermanfaat. Ya, kita di kantor Pak, kita kerja. Diajarin sama senior kita. Taruhlah namanya Pak Ruslan ini. Kamu karyawan baru ya? Iya, saya karyawan baru. Sini saya ajarin kerja. Nih gini kerjanya, nih gini. Itu ilmunya dari dia itu kita pakai Pak sampai kita pensiun. Maka itu ngalir buat almarhum si Ruslan. Jadi jalurnya itu lewat situ Pak. Kan ada 3 jalur. Doa anak yang soleh. Oh, orang tua yang anaknya soleh baru luar biasa Pak. Dia Pak, anaknya berdoa ya nyampe terus. Amal jariah itu macam-macam. Ada wakaf Quran misalnya, ya enggak? Wakaf Quran itu Pak. Makanya kalau di haji atau di umrah itu selalu ada wakaf Quran. Beli Quran, harganya 55 real. Taruh di Mekah atau di Madinah, pasti dibaca orang. 1 huruf pahalanya 10.
Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190 pahala itu Pak, bismillah doang. Quran itu dari kita. Coba. Di Makkah itu ada di Madinah itu ada tempat namanya Bir Ali. Tempat mikot orang Madinah. Itu kan gara-garanya Ali bin Abi Thalib Pak nanya sama Rasulullah, Rasulullah, saya ingin deh berbuat baik sama orang tua. Gimana caranya? Kau bikin sumur aja. Kau bikin sumur. Nanti sumur saya doakan. Sumurnya didoakan, airnya nggak pernah berhenti sampai sekarang Pak. Airnya dinikmati oleh orang sampai sekarang, termasuk kita kalau kita kesana wudhu, ya kan? Itu yang bikin Ali bin Abi Thalib. Dan pahalanya terus mengalir pada orang tuanya. Itu amal jariah. Wakaf misalnya, tanah ini wakafnya siapa? Itu mengalir. Nah, sahabat, tetangga, teman, lewat mana masuknya? Lewat ilmu yang bermanfaat kita. Kita diajarin menyusun laporan keuangan sama PRT. PRT dapat bagian pahala tuh. Tapi ingat Pak, kalau kita diajarin sama kepala kantor kita, sini, ya Juli, dulu. Kamu karyawan baru, iya. Kamu ngurusin apa? Ngurusin ini Pak, apa namanya proyek-proyek ini Pak. Nah, nanti kalau kamu ketemu orang ini, amplopin ya, 2 juta. Ketemu orang ini, amplopin 1 juta. Ya Pak. Itu saya lakukan terus sampai saya pensiun. Dosanya namanya bukan amal jariah, dosa jariah. Perbuatan buruk itu saya lakukan terus sampai saya pensiun. Ini bos saya yang udah meninggal ini, yang ngajarin ini, udah meninggal Pak. Kasihan di alam barzah. Apa yang saya kirim? Dosa jariah. Saya berbuat ini karena dia yang ngajarin Pak. Sama. Kita ngajarin sesuatu yang gak baik sama anak-anak kita. Lu subuh kesiangan mulu, bapak juga begitu. Bapaknya udah meninggal masih disebut-sebut. Dosa jariah, kasihan orang tua. Rasulullah ketika Isra Mi'raj melihat orang tua disiksa. Wahai malaikat, kenapa dia disiksa? Anaknya menjalankan kebiasaan yang dulu orang tuanya kerjakan, meniru. Jadi sahabat, tetangga, siapapun bisa mengalir juga. Lewat apa? Lewat ilmu tadi Pak yang bermanfaat. Kita diajarin apa? Kadang ada orang yang ngajarin kita, enggak ngajarin kita Pak. Tapi perilaku baiknya, akhlak baiknya, diam-diam saya tiru. Contoh, kiai saya itu Pak, enggak pernah tinggal sholat tahajud. Saya tahu itu. Dia masuk masjid, saya tahu betul kamar saya di pesantren dekat sebelah masjid. Kiai itu jam 2 bersolat, pantesan, mobilnya bagus, bininya cakep, pesantren 4 lagi, pesantrennya luas, mungkin karena tahajud. Kiai saya nggak ngomong sama saya, tapi saya tiru Pak. Setiap saya tahajud sekarang ini pasti ngalir pahalanya buat kiai saya. Itulah pentingnya akhlakul karimah Pak. Sesuatu yang baik ditiru orang Pak. Walaupun nggak ngomong itu pasti pahalanya ngalir. Itu yang namanya amal jariah. Jangan dosa jariah. Itu Pak ya. Ada lagi Pak? Nggak ada. Udah waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja barangkali sampaikan. Dan insya Allah bulan depan kita bahas tentang kabar dari alam barzah. Seperti apa orang tua kita, sedang apa orang tua kita, nyampe apa enggak pahala kita. Kita akan kulik dalil-dalilnya insya Allah bulan depan. Tapi tolong diingatkan Pak ya, jangan lupa diingatkan saya juga lupa juga nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah datangnya dari saya, kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal 47 hari lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.